Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusianjani Putri dengan NIM 2361201017. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sedikit terkait file HTML dan sedikit penjelasan tentang CSS. Langsung aja, ini saya sudah menyiapkan file HTML-nya. Nah, file HTML-nya ini saya satukan dalam satu folder, yaitu folder UTS, biar gampang aja gitu kita carinya. Dan selanjutnya yang saya siapkan adalah VS Code aplikasi. Itu tuh untuk menjalankan si coding yang ada di dalam HTML tersebut gitu. Untuk VS Code-nya sendiri itu seperti ini tampilannya. Nah, di dalam VS Code-nya ini kita tinggal ubah aja sesuai biodata diri kita. Kayak di sini, ini nama saya, Yosenjani Putri, dan NIM-nya disesuaikan saja dengan NIM kalian gitu ya. Selanjutnya, kalau ini semua datanya tuh sudah sesuai, kalian bisa lihat apakah sudah sinkron sesuai gitu ya sama VS Code dan HTML-nya itu. Kita bisa lihatnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kan ada di home ya. Di home ini yaitu index. Misalnya kita mau ganti nama deh misalnya. Nih, ini kan nama saya Senjani Putri. Oh, atau enggak saya ganti jadi kapital semua gitu ya. Buat melihat perubahannya dan apakah sudah sinkron gitu sama si VS Code-nya ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa Ctrl S. Pokoknya jangan lupa untuk selalu Ctrl S atau Ctrl Save biar dia kesimpan, dan di sini nanti tinggal di refresh aja terus dia keubah. Nah, di sini kan nama saya jadi huruf kapital semua gitu ya. Berarti kalau seperti ini file HTML dan VS Code-nya itu sesuai gitu. Jadi si codingnya ini sinkron sama HTML-nya. Nah, dan di dalam CSS ini ada 3 jenis, yaitu ada inline CSS, ada internal CSS, dan ada external CSS. Untuk inline CSS sendiri tuh apa sih gitu ya? Untuk inline CSS tuh CSS yang ditulis langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut style gitu. Si inline CSS tuh yang kayak gini nih. Kayak ini sebaris gini. Ini namanya inline CSS. Jadi kalau line itu baris gitu ya. Berarti dia satu baris. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu cepat diterapkan pada elemen tertentu, dan kekurangannya tidak efisien jika digunakan untuk banyak elemen. Selanjutnya ada internal CSS. Untuk internal CSS sendiri itu apa ya? CSS yang ditulis di dalam tag style pada bagian head dalam file HTML gitu. Nah, dalam satu file ini disebutnya adalah internal CSS gitu. Untuk kelebihannya apa sih? Kelebihannya cocok untuk mengatur gaya satu halaman gitu. Jadi kita mau ngedit itu langsung gitu ya, gampang. Dan buat melihat dia si VS Code-nya ini sinkron atau enggak, tadi kita balik ke HTML-nya. Lalu yang terakhir itu ada external CSS. Untuk pengertiannya sendiri yaitu CSS yang ditulis di file secara terpisah. Nah, misalnya nih yang ini, style CSS ini kan terpisah ya filenya. Nah, ini disebutnya external CSS gitu ya teman-teman. Sudah si CSS-nya ini, si style CSS yang atau external CSS-nya ini, kita bisa ngubah, misalnya kita mengubah warna gitu ya. Nah, kita ngubah warna itu di sini. Kayak ini background color-nya pink gitu. Coba saya ganti jadi hijau gitu ya. Kita coba ganti jadi hijau. Ini tinggal disesuaikan aja mau warnanya gimana. Kita coba hijau ya biar kelihatan perbedaannya. Oke, jangan lupa Ctrl Save. Kita Ctrl Save dulu, terus kita refresh di file HTML-nya. Nah, kayak gini. Ini jadi hijau gitu. Jadi untuk mengubah warna-warnanya ini, kalian bisa ubahnya di style CSS ini gitu. Ini bisa saya Ctrl Z aja.
Nah, Ctrl save and refresh. Tuh. Nah, untuk fotonya ini bisa banget diganti. Di sini saya sudah ada beberapa foto gitu ya, dan ada beberapa foto. Misalnya si bagian profil ini, nih, profil ini mau saya ganti gitu ya. Fotonya nggak mau jadi yang ini gitu. Itu gampang banget, tinggal ini di bagian SRC ini atau search. Ini kita bisa ganti, misalnya saya mau ganti jadi yang ini gitu ya. Ini kita tinggal Ctrl C aja atau di copy terus kita ganti ke profil. Nih, ini kita ganti aja. Tuh. Nah, Ctrl save and refresh. Tuh, dia langsung keganti. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini saya Ctrl Z lagi ya, dan kalau misalnya nih kita kosongin di bagian fotonya gitu ya. Ctrl S, refresh. Nah, fotonya tuh jadi nggak ada gitu. Gampang banget ya. Oke. Nah, untuk bagian galeri ini biasanya diisi foto-foto. Nah, kalau galeri saya yang sudah saya buat itu seperti ini. Ini ada foto-foto, beberapa foto gitu ya. Saya masukin di galeri gitu, di HTML yang bagiannya galeri gitu. Seperti itu teman-teman, sangat mudah ya untuk dipraktekkan gitu. Mungkin cukup demonstrasi terkait tugas UTS pemrograman web. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.